Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nanda sekalian. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti proses perkuliahan online ini sampai selesai. Baiklah, pada video hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep bilangan pecahan ya. Jadi saya harap Nanda sekalian menonton video ini secara full agar dapat dipahami betul-betul mengenai konsep bilangan pecahan ini ya. Oke, baiklah, yang pertama ya, kita masuk. Yang pertama itu indikator yang akan kita pelajari hari ini, yaitu memahami konsep pecahan dan jenis-jenisnya. Kemudian yang kedua, memahami konsep pecahan dan mampu menyelesaikan operasi hitung pecahan. Dan yang ketiga, memecahkan masalah matematika dalam bentuk soal cerita terkait konsep pecahan ya. Jadi inilah ketiga indikator yang insya Allah kita akan pelajari hari ini. Ya, yang pertama itu apa itu bilangan pecahan ya. Jadi apa itu bilangan pecahan? Ya, jadi di sini saya visualisasikan dalam bentuk gambar ya. Jadi di sini ini gambar apa ya? Ini pasti kalian sudah tahu kan. Jadi ini gambar kue. Jadi ini gambar kue tar. Nah, anggap saja ini kue tar berbentuk lingkaran ya. Nah, kue tar ini misalkan kita bagi 4. Nah, kita potong menjadi 4 bagian. Jadi ini bagiannya si A, ini bagiannya si B, dan ini bagiannya si C, dan ini bagiannya si D. Ya. Nah, setelah dipotong, maka hasilnya itu akan menjadi seperti ini. Ya. Jadi kue tar yang dipotong menjadi 4 bagian tadi itu masing-masing potongan ya. Misalkan ini tadi bagiannya A, itu nilainya adalah 1/4 atau 1/4. Jadi ini 1/4 ya, 1/4 atau 1/4 ya. Nah, jadi besarnya nilainya A atau besarnya bagian A itu adalah 1/4 atau 1/4. Nah, disimbolkan menjadi seperti ini. Kemudian bagiannya si B itu juga sama ya. Jadi besarnya kue tar yang dibagi menjadi 4 itu sama besarnya semua ya. Jadi seperti itu ukuran besarnya. Nah, selanjutnya inilah yang kemudian dalam ilmu matematika itu disebut bilangan pecahan ya. Ya, 1/4 itu bilangan apa? Kan kemarin itu kita sudah belajar mengenai ada namanya bilangan bulat ya. Bilangan bulat ada 1, 2, kita mulai dari negatif 3 misalnya ya. Kemudian negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Kemudian ada bilangan asli ya, dan seterusnya. Nah, inilah konsep dari bilangan pecahan ya. Nah, jadi bilangan pecahan itu seperti ini. Ya, membagi suatu bidang menjadi sama rata. Oke? Bisa ya? Nah, dari konsep seperti ini visualisasinya, maka kita boleh mengambil suatu kesimpulan bahwa bilangan pecahan itu adalah bilangan yang berbentuk A per B. Ya. Bilangan yang berbentuk A per B dengan AB itu adalah bilangan bulat. Oke? Dan B itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi B-nya tidak boleh sama dengan 0 dan A tidak habis dibagi dengan B atau B bukan faktor dari A. Nah, apa maksudnya ini? A tidak habis dibagi dengan B atau B bukan faktor dari A. Jadi tadi kan A per B itu bentuknya 1/4 kan. Nah, 1 itu adalah A dan 4 itu adalah B. Nah, di sini menyatakan bahwa A tidak habis dibagi dengan B. Nah, 1 berarti tidak habis dibagi dengan 4 ya. 1 tidak habis dibagi dengan 4. Nah,
Maksudnya tidak habis dibagi itu adalah misalkan, ya misalkan saya berikan contoh yang habis dulu ya. Jadi misalkan 6 dibagi dengan 2 atau 6 per 2. 6 per 2 itu kalau 6 bagi 2 itu kan dapat 3. Nah, itu artinya ini habis dibagi ya. Jadi 6 itu habis dibagi 2 ya. Misalkan ada 6 kelerengnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalimat habis dibagi itu artinya habis betul ini kelereng. Nah, begitu ya. Jadi masing-masing orang ini, misalkan si A dan si B, itu semuanya dapat kelereng masing-masing 3. Berarti kan ini habis dibagi ya. Oke. Nah, kalau habis dibagi berarti ini bukan pecahan. Ngerti? Ngerti dong ya. Nah, selanjutnya saya. Nah, selanjutnya untuk B itu ingat 4 tadi itu adalah B, oke? 4 tadi itu adalah B. Nah, B itu tidak boleh sama dengan 0. Ingat 1. Nah, jika B-nya sama dengan 0, 1 per 0. Nah, ini akan menghasilkan ya, menghasilkan berapa di sini? Angka berapa? Angka berapa yang ketika dikalikan dengan 0 menghasilkan 1? Yaitu tidak terdefinisi, ya. Jadi, tidak ada angka yang ketika dikali 0 itu hasilnya 1. Berarti ini tidak terdefinisi. Sehingga itulah kenapa kemudian B-nya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi itu persyaratan untuk bilangan pecahan, oke? Bisa? Oke. Nah, kemarin saya sudah juga menjelaskan di pertemuan keberapa ya kemarin itu tentang bilangan pecahan ya. Jadi bisa dibuka-buka kembali videonya yang membahas tentang bilangan pecahan. Oh ya, di sistem bilangan ya. Namun kemarin itu saya cuma menjelaskan dasar-dasarnya saja. Nah, di sini kita akan betul-betul memahami konsep bilangan pecahan itu seperti apa ya. Oke. Nah, selanjutnya jenis-jenis pecahan ya. Nah, di sini ada namanya pecahan biasa. Kemudian yang kedua ada namanya pecahan campuran, ada pecahan desimal, dan ada pecahan senilai ya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah pecahan biasa. Nah, pecahan biasa itu adalah bentuk pecahan yang mana nilai penyebutnya, nah ini kalau ada tanda seperti ini itu artinya lebih apa? Lebih besar ya. Kemudian kalau ada tanda seperti ini itu artinya lebih kecil, oke? Kalau ada tanda seperti ini dan ada tanda garis satu di bawah itu artinya lebih besar ya, lebih besar sama dengan ya. Oke. Bisa ya? Nah, di sini ya, pecahan biasa itu bentuk pecahan yang mana nilai penyebutnya itu lebih besar dari pembilang. Atau A per B itu dengan A adalah bilangan pembilang ya, dan B itu adalah bilangan penyebut. Jadi kalau ada A bentuk seperti ini pecahan itu A per B. Nah, A itu adalah pembilang ya. A itu adalah pembilang dan B itu adalah penyebut ya. A itu adalah pembilang dan B itu adalah penyebut ya. Jadi jangan terbalik. Jangan sampai A-nya penyebut dan B-nya pembilang. Nah, itu yang salah ya. Oke, bisa ya. Nah, selanjutnya. Nah, contohnya. Oke, 5 per 6. Oke, 5 per 6 itu 5 ini adalah pembilang. Dan 6 itu adalah penyebut ya, dan 6 itu adalah penyebut. Oke. Nah, kalau ini 7 per 8 ya, 7 per 8 itu 7 itu adalah pembilang, oke. 8 itu adalah penyebut ya. Bisa ya? Oke, bisa. Nah, selanjutnya kita ini adalah bentuk pecahan biasa. Selanjutnya kita ke pecahan campuran ya.
Jadi pecahan campuran itu merupakan gabungan antara sebuah bilangan bulat dengan sebuah pecahan biasa. Jadi ada bilangan bulat dan ada pecahan biasa, ya. Ingat tadi bilangan bulat itu yang mana? Bilangan bulat itu bilbult, ya. Bilbult, bilbulat, ya. Bilangan bulat itu adalah dimulai dari, misalkan ini kita mulai dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, sampai seterusnya, ya. Kemudian bilangan pecahan biasa tadi kan di pertama kita sudah belajar itu. Kemudian bilangan ini bisa berbentuk CA per B, ya. Jadi ini bentuknya CA per B dengan C itu adalah bilangan bulat dan A per B itu adalah pecahan biasa, ya. Oke, pecahan biasa. Nah, di sini kita misalkan ada konsep dasarnya itu saya visualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan nenek mempunyai 5 buah apel, oke, yang akan dibagikan kepada 2 cucunya secara adil. Nah, jadi nenek itu ada 5 buah apelnya. Kemudian 5 apel itu dibagi kepada 2 cucunya secara adil. Nah, kira-kira berapa apel yang diperoleh masing-masing cucu nenek? Nah, ini kan harus adil, ya. Berarti semuanya harus, kedua-duanya itu harus dapat jumlah yang sama apelnya, oke? Nah, selanjutnya, nah ini di sini ada apel. Aduh, apelnya berwarna orange, ya. Ya, jadi anggap saja ini apel, ya. Kemudian, nah di sini ada 2 apel. Nah, di sini apel pembagian yang pertama, ya. Misalkan ini bagian si A, oke. Kemudian yang ini bagiannya si B, oke. Nah, karena ada 5, nah kan dibagi 2, berarti masing-masing itu dapat 2 apel, oke. Masing-masing dapat 2 apel. Kemudian si A dapat 2, si B dapat 2. Nah, itu kan sisa, misalkan ini ini A, ya, ini bagiannya A, ini bagiannya A, terus ini bagiannya B, oke, bagiannya B. Nah, terus ini kita nenek bingung, ya. Kalau misalkan kita berikan ke A, maka untuk B itu tidak ada kan untuk B. Nah, satu-satunya cara adalah dengan membagi 2, ya. Jadi ini, ya. Nah, jadi ini dengan membagi 2 apel ini, ya. Jadi ini setengah, oke. Jadi setengah apel ini untuk A dan setengahnya untuk si B, oke. Bisa, ya. Jadi kalau saya bagi 2 seperti ini, ya. Jadi bagian yang sebelahnya ini jumlah besarnya itu berapa? Yaitu 1/2 kan. Nah, kemudian sebelahnya ini adalah 1/2, jadi besarnya 1/2. Kenapa 1/2? Karena ada 2 buah apel yang ada. Dari 1 apel itu kita bagi 2, ya. Jadi masing-masing besarnya itu adalah 1/2, oke. Nah, ya, jadi konsepnya kayak gini. Nah, misalkan ini 1 buah apel, oke. 1 buah apel ini saya visualisasikan di sini. Kemudian dibagi 2, berarti ini besarnya 1/2 dan ini besarnya 1/2. Ataukah misalkan seperti ini. Kalau masih bingung, ini saya bagi 3. Berarti besarnya ini 1/3, ini juga 1/3, ini 1/3. Oke? Jadi untuk besarnya ini paham, ya? Oke? Jadi paham, ya? Jadi dari mana ambil 2, dari mana ambil 2, dan ini dari mana ambil 3. Jadi 3 ini penyebutnya ini banyaknya kotak atau banyaknya pembagi yang dibagi. Oke? Banyaknya bagian yang dibagi, ya, maksudnya, ya. Oke, bisa. Nah, selanjutnya karena ini 1 apel dibagi 2, maka di sini 1/2, si B juga dapat 1/2. Sehingga bagian A-nya itu dapat 1/2, 2 apel, oke? Ditambah setengahnya. Jadi 2 1/2, sedangkan si B juga dapat 2 apel 1/2. 2 ini, oke, 2 ini adalah bilangan bulat.
dan yang ini itu adalah bilangan pecahan ya. Oke, bisa ya? Oh, di sini ada penjelasannya ternyata. Nah, 2,5 apel ini kita tulis menjadi 2/2. Ingat, 2 ya. 2 itu bukan berarti 2 dikali dengan 1/2 ya. Kan ada yang biasa seperti ini kan. 2/2 2,1/2 itu berbeda dengan ini. Oke? Kalau Kalau yang ini, ini dulu ya. Kalau yang ini kita kali berarti 2 dikali 1 itu 2/2. Itu hasilnya 1. Tetapi kalau yang ini pecahan campuran ya. Tidak bisa diselesaikan dalam bentuk seperti ini. Oke? Jadi berbeda antara perkalian dengan pecahan campuran ya. Oke, bisa ya. Jadi ingat 2 itu bukan berarti 2 dikali dengan 1/2. Artinya dari 2 dan 1/2. Oke? Artinya ada 2 buah apel dan ada 1/2 apel ya. Begitu maksudnya ya. Jadi paham ya, untuk konsep dasar pecahan campuran itu dari sini sebenarnya ya. Jadi dari sebuah pembagian misalkan buah kah ataukah baju ya, ataukah barang yang akan kita dapatkan atau akan kita bagikan ke orang lain, sehingga apa yang kita bagikan itu sama besarnya ya, seperti itu maksudnya dari sebuah konsep dasar bilangan pecahan itu ya. Nah, kemudian kita masuk di pecahan desimal. Pecahan desimal itu adalah jenis nilai pecahan dengan besaran bilangan penyebutnya antara lain 10, 100, dan seterusnya. Adapun penulisan dari bilangan ini adalah dengan menggunakan tanda koma, ya. Oke? Tanda koma kan seperti ini ya. Oke? Oke, yang ini nih tanda koma ya. Nah, contohnya ya bilangan 1/10. Misalkan ini 1/10 berarti penyebutnya 10 ya. Misalkan 2/10 maka ditulis 0,2. Oke. Kemudian bilangan per 100 itu misalkan 24/100 maka ditulis 0,24. Nah, jadi kalau misalkan kalian bingung cara menentukan nilainya ini, nah di sini saya kasih tips ya. Oke. Jadi ini kan misalkan 3/10 kan. 3/10 ini adalah 10 ya, kita fokus di penyebutnya. Nah, penyebutnya kan 10. Nah, 10 itu kan memiliki nolnya cuma 1. Berarti itu tandanya bahwa dia cuma satu angka belakang koma. Nah, di pembilang ini kita menulis pembilang dulu di sini. Karena 1 sudah 1, maka di sini sudah ada komanya yaitu 0,3 ya. Jadi satu angka di belakang koma, berarti kalau di belakang koma berarti di depannya pasti 0 kan. Nah, selalu itu kalau kalau misalkan angkanya cuma 10 dan pembilangnya cuma satu angka, maka nolnya yang di depan. Atau kan misalkan seperti ini 34/100. Ini kan nolnya ada 2. Berarti kalian tulis dulu 34. Nah, ini kan sudah 2 angka. 1, 2. Berarti komanya sudah berada di sini. Nah, di sini pasti 0. Oke? Bisa? Nah, kemudian di sini 345/100. Nah, ini 2 angka di belakang koma kan? Nah, kita tulis dulu 345. Oke? Nah, ini kan 3. Nah, kita hitung dari belakang 1, 2. Berarti di sini letaknya koma. Oke? Nah, ini saya buat jaraknya agak jauh ya. Oke. Nah, kita hitung dari belakang 1, 2, 3 kan? Nah, harusnya kan persyaratannya itu harus 2 angka di belakang koma. Kenapa? Karena ini menggunakan penyebut 100, di mana 100 itu hanya memiliki 2 nol. Nah, berarti di sini letaknya koma. Kenapa letaknya koma? Karena di sini 2. 1, 2 ya. Nah, 2 angka di belakang koma kan berarti hasilnya 3,45.
Satu contoh lagi yang terakhir, 5675 per 100. Oke. Nah, ini kan dua angka di belakang koma, kita tulis dulu 5675. Nah, kita hitung dari belakang 1 2. Oke? Berarti komanya ada di sini. Berarti hasilnya 56,75. Bisa ya? Misalkan ini 1/1000 ya. 1/1000 itu nolnya ada 3. Berarti kita tulis di sini 1. Oke? Karena cuma 1, berarti kita tulis di sini 0. Oke? Jadi ada sorry. Ini jadi kita tulis di sini. Ya, jadi kita tambahkan di sini 0 ya. Jadi ada tambahannya 0. 1 0 0 karena 3 angka harusnya kan. Nah, koma di sini 0. Jadi 1/1000 itu hasilnya 0,001. Oke, satu lagi ya, biar paham. 1/100. Oke. Nah, kita tulis 1. Nah, kemudian kita tambahkan 01 karena dua angka di belakang koma, karena dia menggunakan 100, maka di sini koma. Jadi 0,01 ya. Bisa ya? Nah, selanjutnya pecahan senilai. Pecahan senilai ya. Nah, pecahan senilai itu adalah dua atau lebih pecahan dengan perbandingan nilai dari pembilang dan penyebut sama. Nah, pecahan senilai itu adalah dua atau lebih pecahan dengan perbandingan nilai dari pembilang dan penyebutnya sama. Nah, pecahan senilai itu bisa dicari dengan cara perkalian dan pembagian bilangan yang sama pada kedua pembilang dan penyebutnya. Nah, ini kalau seperti ini pasti bingung kan? Nah, saya berikan contoh ya. Tenang. Sini ada contohnya. 2/5. Nah, misalkan ini 2/5. 2/5 ini, oke. Nah, 2/5 ini kita akan mencari, misalkan saya cari di sini ya. Oke. 2/5, misalkan saya mencari dulu menggunakan perkalian yang sama, oke. Nah, ini misalkan saya masing-masing dikali 2. Nah, berarti kalau pembilangnya dikali 2, maka penyebutnya juga harus dikali 2 ya. Berarti ini 4, di sini 10. Berarti 2/5 itu senilai dengan 4/10. Oke. Nah, coba kita misalkan lagi 2/5 kemudian dikali dengan 4/4. 2 dikali 4, penyebutnya dikali 4 juga ya, berarti 8/20. Berarti 2/5 ini senilai juga dengan 8/20. Oke, bisa ya. Nah, sekarang misalkan 6/4. 6/4 itu misalkan saya menggunakan pembagian ya. Jadi 6/4 itu misalkan pembilangnya saya bagi dengan 2, 4 saya bagi dengan 2. Berarti 6 bagi 2 dapat 3, 4 bagi 2 dapat 2. Nah, berarti 6/4 ini setara dengan 3/2. Oke? Atau ini biasanya kita kenal dengan penyederhanaan pecahan ya. Penyederhanaan pecahan ya. Nah, jadi ini asal muasalnya dari sini ya, sebenarnya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya itu kalian mendapatkan penyederhanaan pecahan kan biasanya di SMA, SMP, SD itu kalian sudah dapat seperti ini. Tolong jelaskan ya, atau silahkan jelaskan, selesaikan bentuk penyederhanaan pecahan. Jadi itu sebenarnya penyederhanaan pecahan itu berasal dari pecahan senilai ya. Jadi kalau disederhanakan sama saja dengan pecahan senilai. Oke. Jadi misalkan lagi di sini 8/10 ya. 8/10 ya. Nah, ini 8/10 kalau saya sederhanakan atau kita akan mencari pecahan senilainya, ini masing-masing dibagi ini masing-masing dibagi 4, berarti 8 bagi 4 itu dapat 2, 4 bagi 4 dapat 1. Di sini 8/10 ya. Ini bagi 2, ini bagi 2. Jadi 8 dibagi 2 dapat 4 ya. Kemudian 10 ya, di sini 10 bagi 2 dapat 5. Jadi ya, ini dapat 5.
Jadi, ya, jadi 8/10 itu senilai dengan 4/5. Oke, atau bentuk sederhana dari 8/10 itu adalah 4/5 ya. Oke, bisa ya. Nah, itu mengenai bentuk dan jenis-jenis pecahan. Kemudian kita masuk di konsep penjumlahan pecahan ya. Di sini ya, jadi ini ada kotak ya, ini ada kotak ya. Nah, ini saya visualisasikan dalam bentuk kotak ya, biar lebih paham nantinya ya. Jadi di sini ada satu kotak, kemudian dibagi menjadi beberapa. Ini dibagi menjadi berapa di sini? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, di sini kita fokus pada yang diarsir. Berarti satu bagian yang diarsir itu artinya 1/8. Oke? Nah, jadi 8-nya dari mana? Dari bagian ini ya, jumlah banyaknya bagian bagian persegi dalam satu kotak ini ya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi satu bagian yang diarsir dari 8 ya. Kemudian ini adalah 2/8. Oke? Nah, berarti 1/8 ditambah 2/8 itu hasilnya berapa? Nah, kita lihat hasilnya di sini. Oke? Nah, jadi ini ada berapa? Dapat 3 bagian yang diarsir dari 8. Oke? Di sini 1, di sini tambah 2, maka dia menghasilkan bentuk gambar seperti ini. Nah, ini kalau penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama, maka pembilang boleh langsung dijumlah, yaitu 1 ditambah 2 hasilnya 3. Bisa? Nah, atau kan misalkan seperti ini. 1/8 ditambah ya, jadi misalnya 4 ditambah 5/8 berarti 4 ditambah 5 9/8 ya. Jadi ini kalau pembilangnya sama, penyebutnya sama ya, maka itu boleh langsung dijumlahkan pembilangnya. Ingat, pembilang yang dijumlahkan bukan penyebut. Oke, bisa ya. Nah, kalau penyebutnya sama, memang mudah kalau di pecahan ya, kalau penyebutnya sama. Bagaimana jika penyebutnya berbeda? Ini masalah. Nah, dari masalah ini, kalau kita bisa menyelesaikan masalah ini, maka pemahaman dalam konsep penjumlahan pecahan itu akan lebih mudah kalian pahami ya. Oke, misalkan seperti ini. Ini visualisasinya ya. Ya, ini adalah 3 bagian ya. Dalam satu kotak ini ada 3 bagian. Kemudian yang ini ada 2 bagian. Berarti kita fokus pada yang diarsir. Berarti 1 dari 3, berarti 1 dari 3 dijumlahkan dengan 1 dari 2 bagian ya. Berarti ya, jadi 1/3 ya. Jadi 1/3 ditambah 1/2 ya, itu kan? Oke. Agar ininya jadi ini sorry saya di sini 1/2 ya. Nah, ini akan menghasilkan berapa ya? Nah, jadi kalau ini kita tambah dengan ini akan menghasilkan ini ya. Bisa ya? Jadi untuk yang kotak yang ini ya, ini kan pertemuan ya, pertemuan antara ini dengan ini ya. Oke. Jadi ya, misalkan ini saya pindahkan ke sini. Oke. Ini saya pindahkan ke sini, maka kalau misalkan saya garis seperti ini menjadi 3 bagian. Nah, berarti ini kotak yang ini kan. Nah, ini kan seperti ini. Sorry. Ya. Ya, jadi kenapa bisa 2 di sini ya? Nah, ini saya lanjutkan ya. Aduh. Ya, sabar ya. Ya.
Oke. Nah, ini kenapa 2 ya? Kenapa 2? Oke. Kenapa 2? Nah, ini dari sini ya. Nah, ini oke. Oke, kayak gitu ya. Nah, ini kan kalau dijumlahkan itu akan menghasilkan seperti ini ya. Nah, ini bentuk visualnya. Di sini saya praktekkan kenapa bisa seperti ini ya. Nah, ini kan kalau seperti ini. Nah, sekarang penjelasannya tulisan 1 artinya daerah persegi panjang kecil tersebut dihitung 1 1/6 ya. Jadi 1/6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oke. 1/6 karena persegi panjang bagian kiri atas ya. Ini nih. Ini yang dimaksud. Itu mendapat 2 arsiran. Berarti dia dapat 2 di sini nilainya. 2/6. Oke? Nah, ini kan 2 arsiran di sini tadi ya. Oke? Arsiran yang ini ketemu dengan yang ini. Yang horizontal, oke? Yang horizontal ketemu dengan yang vertikal, maka dia nilainya 2. Oke? Kenapa ini 1? Karena dia tidak ada pertemuan vertikalnya. Oke? Nah, di sini kan kosong ya. Di sini kosong ya. Sehingga di sini cuma satu pertemuan arsiran ya. Ya, begitu maksudnya. Jadi di sini nilainya 2/6. Ya. Jadi hasil penjumlahan di atas itu ya. Jadi nilainya ini 1 1 1. Oke, ini 1/6, ini 1/6, 1/6. Jadi hasil penjumlahan yang diarsir itu menghasilkan 1/6 ditambah 1/6 ditambah 2/6 ditambah 1/6 itu hasilnya 5/6. Oke? Berarti ya, berarti 1/3 ditambah 1/2 hasilnya 5/6 ya. Oke? Nah, itu kalau dikerjakan dalam bentuk visualnya seperti ini ya, konsepnya seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian ya, kalau misalkan kalian ingin mencari dengan cara yang cepat ya, biasanya itu kan itu 1/3 itu yang kalian dapat di sekolah sekolah menengah atas atau ke sekolah menengah pertama atau SMP itu kan seperti ini, kita samakan dulu penyebutnya kan. Cara menyamakan itu adalah langsung dikali, yaitu 6 kan, 3 dikali 2 6. Nah, 6 dibagi 3 oke. 6 dibagi 3, 6 bagi 3 itu adalah 2 ya. 2 dikali 1 ya, itu ya seperti itu kan. 6 dibagi 3, oke, 6 bagi 3 dikali 1, yang ini. Kemudian ditambah, ya, ditambah 6 dibagi 2, ya, 6 bagi 2, kemudian dikali 1. Nah, 6 bagi 3, itu kan 2, berarti 2 dikali 1, ditambah 6 bagi 2, itu 3 dikali 1/6 kan. Nah, 2 kali 1, 2, ditambah 3 kali 1, 3 ya. 6. Jadi 2 ditambah 3 dapat 5/6. Nah, ini caranya untuk menghasilkan penjumlahan pecahan yang berbeda penyebutnya ya. Ya, jadi konsepnya dari sini ya, kemudian masuk ke sini dan terjadilah rumus seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya produk akhir ya, hasil akhir ya. Konsepnya itu sebenarnya dari sini ya. Makanya kita belajar konsep dasar matematika. Oke? Ya, jadi kita telusuri dari mana asalnya sehingga bisa seperti ini ya. Jadi saya buatkan dalam bentuk visualnya ya, biar lebih mudah. Oke, bisa ya. Selanjutnya konsep pengurahan pecahan ya. Konsep pengurahan pecahan. Nah, misalkan di sini ada kotak lagi ya. Ini berapa jumlahnya kotaknya? 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5. Berarti kita fokus di arsiran, berarti 5 dari 8 ya. Dikurang 1 2 3 4 5 6 7 8, berarti ini 3 dari 8. Itu berapa? Ingat, kalau konsep pengurangan itu hampir sama dengan penjumlahan ya. Kalau penyebutnya sama, maka pembilang langsung kita kurangkan, yaitu 5 kurang 3, itu hasilnya 2.
dan per 8 ya. Jadi 2 dari 8 ya. Oke, jadi ini visualnya ya. Jadi kotaknya ini menghasilkan 2 dari 8 ya. Jadi ingat 2 dari 8. Kenapa bisa kotaknya seperti ini? Ingat yang ini ya. Ini yang ini dikurang dengan yang ini itu kan menghasilkan yang putih. Oke? Paham? Nah, sekarang yang kedua. Yang ini dikurang ya. Yang ini ya, kemudian kita kurang dengan yang ini, hasilnya menghasilkan kotak putih kan? Yang ini. Kemudian yang ini dikurang dengan yang ini tidak bisa. Ya, tidak bisa karena tidak sama ya, sehingga dia tetap menjadi arsiran. Oke. Nah, yang ini dikurang dengan ini tetap menjadi putih. Kemudian yang ini dikurang dengan yang ini akan menjadi putih. Dan yang ini dikurang dengan yang ini kan ini arsiran dengan yang putih itu tetap arsiran ya. Nah, yang ini dikurang dengan yang putih tetap putih ya. Jadi seperti itu konsepnya dalam persegi panjang seperti ini ya, jika divisualisasikan dalam kotak-kotak kecil persegi panjang seperti ini ya. Ya, sorry ya. Kemudian selanjutnya kemudian selanjutnya bagaimana visualisasinya jika penyebutnya berbeda. Oke. Nah, sama tadi ya permasalahannya dengan penjumlahan. Kira-kira bagaimana visualisasinya? Nah, ini ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 bagian ya. Oke, ada 5 bagian. Nah, yang diarsir itu ada berapa? 1, 2, 3, 4 kan? Berarti 4 dari 5 kan? Kemudian dikurang. Ini ada 3 bagian. Nah, yang diarsir itu adalah 2, berarti 2 dari 3. Ya, ini kan berbeda ya. Nah, selanjutnya, oke, ini. Nah, ini coba perhatikan baik-baik di sini. Ya, jadi kalau misalkan ini ya. Kalau misalkan ini kita kita kurangkan ya. Jadi yang ini, misalkan ini ya, ini saya kurangkan dengan ini. Oke, saya bagi 3 dulu. Nah, berarti oke. Berarti yang ini ya, bentuk yang ini ya, itu dikurangkan dengan yang ini. Bisa? Yang ini. Jadi bentuk yang ini dikurangkan dengan yang ini. Kemudian yang ini dikurangkan dengan yang ini. Nah, itu kan hasilnya 0 ya. Kemudian yang ini yang sama besarnya kotaknya dikurangkan dengan yang ini. Kemudian yang ini ya, yang ini ya dikurangkan dengan mana? Oh, yang ini berarti belum ada ya. Oke. Nah, sekarang yang ini, kalau yang ini saya gabung dengan yang ini, oke, itu kan akan menghasilkan ini. Yang ini ya, saya gabung dengan yang ini akan menghasilkan seperti ini. Nah, kalau sudah menghasilkan seperti ini, itu akan dikurangkan dengan yang ini. Ya, sehingga yang ini tadi ya, belum, yang ini belum ada. Oke, yang ini belum ada hasil pengurangannya. Nah, kemudian yang ini, oke, yang ini dengan yang ini di bawah. Nah, saya gabung sehingga akan menghasilkan kotak-kotak kecil seperti ini. Nah, hasil yang ini akan dikurangkan dengan yang ini. Sehingga yang ini semua, saya rubah warnanya. Ya. Sehingga yang ini semua ya itu akan habis ya. Ya, itu akan habis dan yang tersisa ya, itu hanyalah ini 2. Oke. Berarti hasilnya itulah 2 dari berapa ini kotaknya?
dari 2 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 2 dari 15. Oke? Bisa ya? Persegi panjang, ya persegi panjang dikurang persegi panjang kecil dengan arsiran vertikal itu dikurangi dengan yang horizontal. Atau secara visual arsiran yang horizontal digunakan untuk menutupi yang vertikal. Oke? Jadi yang tadi yang ini maksudnya horizontal digunakan untuk menutupi yang vertikal. Kemudian hasil pengurangannya itu adalah bagian vertikal yang tersisa. Ya, jadi hasil pengurangannya ini bagian vertikal ya. Paham gitu? Yang namanya sumbu vertikal itu yang berdiri ya. Vertikal, oke? Kemudian sumbu yang terlentang seperti ini itu namanya horizontal. Oke? Jangan sampai saya jelaskan di sini vertikal, horizontal kalian tidak paham. Yang maksudnya yang vertikal yang mana, horizontal yang mana, ya. Jadi vertikalnya yang ini ya. Jadi sisanya yang ini. Jadi hasilnya itu adalah 2/15. Nah ini kalau konsepnya seperti ini ya. Visualisasinya seperti ini. Nah kalau misalkan kita ingin kerjakan cara yang cepat seperti ini 4/5 dikurang 2/3, caranya itu adalah dengan menyamakan penyebutnya. Jadi penyebutnya itu kita kalikan saja menjadi 15. 15 dibagi 5 itu kan hasilnya 3. 3 dikali 4 itu kan hasilnya 12 ya. 15 dibagi 3 itu hasilnya 5. 5 dikali 2 itu hasilnya 10 ya. 12 dikurangi 10 hasilnya 2/15. Dapatlah dia. Nah, ini cara cepatnya ya, cepat betul ya, karena cuma 2 langkah ya. Namun konsepnya itu berasal dari si ini ya. Ya, kemudian ini pembahasan yang terakhir, konsep perkalian pecahan ya. Oh, belum ya yang terakhir ya. Oke, belum. Jadi nanti yang terakhir itu pembagian ya. Jadi konsep perkalian pecahan, perkalian bilangan bulat dengan pecahan dapat dipandang sebagai penjumlahan berulang ya. Jadi misalnya setiap hari Toto meminum 2/5 liter susu. Berapa liter susu yang diminum oleh Toto selama seminggu? Nah ini kan ceritanya satu hari itu Toto meminum 2/5 liter susu ya. Nah, berarti kalau dalam satu minggu itu kan ada 7 hari, berarti 7 dikali 2/5 itu artinya 7 dikali 2/5 itu artinya 2/5 dijumlahkan sebanyak 7 ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya 7. Jadi ini hasilnya kalau kita jumlahkan itu akan menghasilkan 14/5. Berarti dalam satu minggu ya. Berapa liter susu yang diminum oleh Toto selama seminggu? Ya, berarti 14/5 liter ya. 14/5 liter ya. Jadi Toto itu meminum susu sebanyak 14/5 liter dalam satu minggu ya. Oke. Kemudian perkalian pecahan dengan pecahan. Misalkan ibu membeli 3/4 liter santan dan sepertiganya digunakan untuk memasak sayur kari. Berapa liter santan yang masih tersisa? Nah ini nih kalau misalkan ibunya membeli 3/4 liter ini santan ya, kemudian sepertiganya, ingat tadi sepertiganya itu kita simbolkan menjadi 1/3 kan, digunakan untuk masak kari. Jadi ini 3/4 liter itu kita boleh visualisasikan dalam bentuk seperti ini, 1/4, 1/4, 1/4. Kenapa 1/4? Karena ketika kita jumlahkan semua ini akan menghasilkan 3/4 ya. Oke. Nah, selanjutnya santan yang digunakan untuk memasak sayur kari itu adalah 1/3 dari 3/4 kan. Jadi 1/3 dari 3/4 yaitu 1/4 liter ya. Jadi ini dia. Jadi inilah
yang digunakan untuk apa? Jadi inilah yang digunakan untuk masak kari ya, masak kari. Oke, sorry. Selanjutnya berarti sisa ya, karena yang digunakan untuk masak kari adalah 1/4 liter, berarti sisanya adalah 1/4 ditambah 1/4 itu menjadi 2/4 ya. Atau kalau kita sederhanakan ya, berarti ini masing-masing kita bagi 2 ya. Atau kita akan mencari pecahan senilainya. Berarti 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 itu adalah 2. Berarti sisanya adalah 1/2. Oke? Bisa ya? Kemudian yang terakhir ini konsep pembagian pecahan ya. Selanjutnya konsep pembagian pecahan ya. Pembagian pecahan yang pertama itu pembagian pecahan oleh bilangan bulat. Ya, jadi kalau selama saya menjelaskan ini ingat bilangan bulat jangan dilupakan ya. Karena di sini bersangkut paut dengan bilangan pecahan. Nah, misalkan ini Oki membeli 4/5 kg beras. Kemudian dibagikan secara merata kepada 3 orang. Berapa kilogram beras yang diterima masing-masing orang? Nah, misalkan ini adalah visualisasinya ya. Misalkan ini ada 5 kilo ya. Nah, 4 dari 5 artinya ya. Nah, jadi yang diarsir ini artinya 4 dari 5 kilogram beras atau 4/5 kilogram beras itu dibagikan secara merata kepada 3 orang ya. Jadi ini kita bagi secara merata. Jadi ini nah bagi menjadi 3. Sehingga visualisasinya akan membentuk seperti ini. Oke? Bisa? Nah, karena ini ya, yang ini itu sudah mendapat masing-masing sama ya. Jadi 3 orang itu masing-masing bagiannya sama besarnya. Ya, jadi hasil akhirnya itu adalah 4/15 ya. Jadi dari mana 4/15 ya? Jadi yang ini kita fokus pada yang ini 1, 2, 3, 4 kan? Ini 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan kotak yang kecilnya itu ada 15 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sehingga hasilnya adalah 4/15 ya. Jadi 4/5 dibagi dengan 3 hasilnya 4/15 ya. Nah, kalau misalkan kalian ingin mengerjakan secara cepat, maka 4/5 itu dibagi dengan 3 itu boleh dikerjakan menjadi 4/5 dikali ya, dikali 1/3 ya. Ingat di sini ada sebenarnya per 1. Kalau pembagi ingin diubah menjadi kali, maka ini harus dibalik ya. Pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang ya, yang sebelah sininya. Kalau yang ini tidak boleh dibalik. Bisa ya? Nah, sekarang 4 dikali 1 4, 5 dikali 3 itu 15. Oke? Bisa ya? Oke. Selanjutnya yang kedua, pembagian bilangan bulat positif oleh pecahan ya. Misalnya Pak Jeki memotong beberapa batang kayu berukuran 1/2 meter. Jika jumlah panjang semua batang kayu tersebut adalah 5 meter, maka berapa banyak batang kayu yang dipotong Pak Jeki? Jadi maksudnya itu adalah 5 dibagi 1/2 ya. Jadi kan ada 5 meter. Nah, setiap potongan kayu itu ukurannya 1/2 meter atau 1/2 meter ya. Nah, ini nih maksudnya. Oke, nah ini misalkan ini yang di atas ini adalah batang kayu ya. Kemudian yang ini yang dipotong Pak Jeki ya.
Jadi masing-masing potongannya itu panjangnya 1/2 meter. Berarti 5 dibagi 1/2, oke? Itu akan menghasilkan 10. Ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kan akan menghasilkan 10 ya. Nah, kalau ini kita kerjakan dengan cara yang cepat, 5 dibagi 12, itu akan menghasilkan 5. Ya, 5 dikali 2/1. 5 kali 2 dapat 10/1. 10 bagi 1 kan 10 ya. Jadi hasilnya 10. Nah, ingat pembagian bilangan bulat positif dengan pecahan. Bilangan bulat positif adalah 5 bilbul dan pecahan adalah 12. Nah, ini maksudnya ya. Kemudian selanjutnya pembagian bilangan pecahan oleh pecahan. Berarti pecahan oleh pecahan ya. Nah, jadi misalkan seperti ini. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi 4/5 dibagi 2/3. Nah, ini kan ada 4 bagian dari 5 bagian ya. Kemudian 1, 2, 3, 2/3 ya. Ini 2/3 dan ini 4/5. Nah, sekarang kita akan membuat dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk pecahan senilai ya. Ya, ini saya mengantuk ini ya. Jadi ini rekaman ini saya rekam pada pukul 9:30 ya, kalau tidak salah ini. Jadi hasil pembagiannya adalah 12/10 itu sama dengan 6/5 ya. Mengapa? Ya, jadi jadi yang pertama itu kita cari dulu pecahan senilai. Jadi 4/5 itu senilai dengan 12/15 karena ini kita kali 3 dan ini kita kali 3. Kemudian 2/3 itu senilai dengan 10/15. Karena ini kita kali 5 dan ini kita kali 5. Oke? Sehingga 4/5 dibagi 2/3 itu hasilnya 12/15 dibagi 10/15. Nah, karena ini penyebutnya sudah sama, maka boleh langsung kita jumlahkan. Boleh langsung kita selesaikan ya, karena sudah sama ya. Nah, karena ini pembagi ya. Jadi ini pembagi 12/15 dibagi 10/15 itu kan kalau misalkan kita ingin membuat dalam bentuk perkalian, maka ini berubah menjadi 15/10 ya. Ini habis sehingga menghasilkan 12/10 ya. Oke. Dan 12/10 ini kita sederhanakan menjadi 6/5 ya. Nah, prosedurnya seperti ini. Jadi ini cara cepatnya ya. Ya, jadi dia langsung mengalihkan ya. Di sini kita langsung mengalihkan dengan mengubah pembilang menjadi penyebutnya di bagian ini. Oke. Sehingga 4 dikali 3 12 dan 5 dikali 2 itu 10. Ya, sehingga hasilnya 6/5 ya. Oke. Bisa ya di sini ya. Kemudian selanjutnya ya. Oke. Selanjutnya adalah kuis. Nah, kalau sudah muncul di layar monitor seperti ini kuis, itu artinya sudah selesai penjelasan materinya ya. Nah, sekarang untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi yang sudah saya jelaskan di video ini, silakan dikerjakan soal kuis yang ini ya. Jadi soal kuisnya cuma 6 nomor ya. Oke, mungkin seperti itu. Jika ada yang kurang jelas dalam penjelasan materi ini, silakan ditanyakan di WhatsApp grup ya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.